pneumonia yang diakibatkan oleh bakteri juga menimbulkan tingkat kematian dan tingkat kesakitan tinggi. Jadi harus hati-hati kita untuk mencegah biar kita tidak terjadi pneumonia. Halo Dokter Andi, apa kabar? Baik ya. Nah Dok, aku nih sekarang punya punya mitos-mitos yang mau aku tanyakan nih ke Dokter Andi, terutama soal kesehatan paru-paru. Nih yang kayaknya paling sering nih ditanyain sama my friends yang ada di rumah. Mitosnya nih katanya kalau kita sering mandi malam, apalagi buat my friends yang mungkin pekerja ya, balik ke rumahnya itu baru malam banget. Kalau kita sering mandi malam tuh katanya kita bisa kena infeksi paru-paru karena katanya dingin lah, ada angin-angin lah masuk. Bener nggak Dok? Itu mitos. Itu mitos? Iya. Jadi nggak bener ya? Nggak bener itu. Apa yang terjadi Dok kalau kita sering mandi malam? Kedinginan aja lah ya. Kita lihat sendiri dari infeksi paru itu sendiri kan. Kalau infeksi paru itu artinya infeksi pada parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Bakteri, virus, parasit itu masuk melalui transmisi udara yang dari orang yang sakit, orang yang sehat, melalui batuk, bersin, dan bicara. Nah kalau misalnya kita tiduran tapi nggak ada orang sekitar kita yang sakit, batuk, apa gitu ya, nggak mungkin kita tertular sama virus, bakteri tersebut. Jadi mitos itu ya, kalau misalnya mandi malam itu menjadi infeksi paru. Ada jenis-jenisnya nggak sih Dok dari infeksi paru tuh apa aja yang bisa terjadi gitu sama kita? Jenis infeksi paru itu ada 3 jenis kalau secara ilmu kedokteran ya. Yang pertama itu infeksi paru pneumonia community. Pneumonia community itu pneumonia komunitas yang didapat dari komunitas di lingkungan kita, dari orang yang sakit batuk-batuk, yang sakit menular ke orang yang sehat. Yang kedua adalah pneumonia yang disebabkan oleh terinfeksinya kita di dalam rumah sakit. Jadi kita di rumah sakit ini makanya kita tidak boleh membawa anak-anak, tidak membawa orang tua untuk main-main di sekitar rumah sakit, karena di rumah sakit itu banyak sekali kuman-kuman penyakit yang mengakibatkan kita jadi terinfeksi paru tersebut. Yang ketiga adalah pneumonia karena ventilator. Kalau kita pasien-pasien di ICU itu, kalau kita lihat ya, pasang alat ventilator untuk membantu alat bantu napas itu juga bisa menyebabkan risiko tinggi untuk terjadi pneumonia akibat ventilator. Kenapa pneumonia itu menjadi masalah, baik itu global? Ya, karena pneumonia itu mempunyai tingkat kematian yang tinggi, seperti COVID. Ya, COVID itu bisa menyebabkan pneumonia juga kan, disebabkan oleh virus. Kalau pneumonia disebabkan oleh virus atau bakteri dan jamur itu menyebabkan tingkat kematian tinggi. Kayak COVID dulu tingkat kematian tinggi kan waktu zamannya varian Delta. Pneumonia yang diakibatkan oleh bakteri juga menimbulkan tingkat kematian dan tingkat kesakitan tinggi. Jadi harus hati-hati kita untuk mencegah biar kita tidak terjadi pneumonia. Itu saja Mbak. Dok. Apa sih gejalanya kalau orang tuh terkena infeksi paru Dok? Infeksi paru itu nama lainnya kan pneumonia ya. Jadi infeksi di parenkim paru, di jaringan paru itu sendiri yang diakibatkan oleh tertularnya virus, bakteri, jamur, dan parasit. Gejala-gejalanya seperti gejala-gejala pneumonia orang biasa gitu ya. Yang pertama gejalanya misalnya batuk, ya batuk berdahak atau batuk kering, demam, baik itu demam yang tinggi atau demam yang tidak tinggi, sesak napas, ya nyeri dada, kadang-kadang juga disertai dengan batuk darah. Itu saja gejala-gejalanya, tapi harus disertai dengan pemeriksaan yang lain untuk membuktikan dia pneumonia atau infeksi paru. Perlu pemeriksaan radiologis, pemeriksaan kita foto ronsen, atau perlu pemeriksaan dahak, atau perlu pemeriksaan kultur dahak atau kultur sputum. 3 pemeriksaan itu untuk mendiagnosis infeksi paru tersebut. Nah,
ini ada satu mitos lagi nih dok, yang sering ditanyain juga sama my friends dan juga netizen biasanya. Kalau tadi mandi malam menyebabkan infeksi paru tuh mitos, ya kan? Karena tadi dokter bilang ada bakteri yang masuk dari orang yang sakit terus bersin lah, atau dari rumah sakit gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau nih ada orang yang terbiasa tidur di lantai nggak pakai alas, itu berpengaruh nggak tuh sama kesehatan paru-parunya juga? Sama, itu mitos. Karena kan nggak masuk mekanismenya kan, mekanisme infeksi paru tadi saya bilang masuknya suatu bakteri, virus atau jamur dari orang yang sakit melalui batuk, bersin, bicara ke orang yang sehat. Bakteri tersebut masuk ke dalam saluran napas paru-paru orang sehat dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala sakit pneumonia tersebut. Jadi itu mitos. Mandi malam atau tidur di lantai. Itu mitos. Ya. Oke, nah kalau misalnya kan ada banget ya dok, orang-orang tuh yang suka main cocok logi aja. Kalau misalnya tidurnya di lantai nggak pakai alas, terus ada orang yang kena pneumonia, bersinin tuh ke lantai itu misalnya. Nah tuh emang virusnya bertahan berapa lama? Siapa tahu masih bisa tetap masuk gitu ke sistem pernafasan kita tuh, gimana tuh dok? Ya, nah penularan pneumonia atau infeksi paru itu ada dua. Penularan langsung lewat bicara, lewat bersin, lewat batuk pada orang tersebut, dan kedua penularan secara tidak langsung. Penularan secara tidak langsung itu seperti orang membatuk atau droplet yang kita batukkan, yang kita bersihkan jatuh ke permukaan lantai atau permukaan meja atau permukaan benda. Nah, nanti permukaan benda itu kita sentuh dan kita hisap. Kita bawa, kita hisap ke hidung kita yang sehat. Nah, itu bisa juga terjadi penularan secara tidak langsung. Nah, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya pneumonia. Nah, itu penularan tidak langsung. Tapi secara literatur penularan secara tidak langsung itu jarang, sekitar 20-30% lah. Yang banyak terjadi penularan secara langsung. Sama juga seperti waktu kasus COVID. Kasus COVID itu penularan secara tidak langsung juga bisa terjadi apabila kita menyentuh benda di benda permukaan yang sudah dibatukan sama pasien yang sakit COVID tersebut. Makanya kita harus tetap proses mencuci tangan untuk menghindari penularan tidak langsung dan memakai masker untuk menghindari penularan secara langsung. Berarti kalau ada my friends yang suka tidur di lantai nggak pakai alas terus misalnya kena infeksi paru, bukan karena tidur di lantainya ya my friends, tapi ya mungkin aja di sekitar situ ada yang udah kena infeksi paru duluan ya dok. Nah, apa dok yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan untuk kena infeksi paru? Ada hubungannya nggak sih sama misalnya umurnya kah atau gaya hidupnya, gimana dok? Iya, benar itu. Jadi seseorang yang rentan atau mempunyai risiko untuk terkena infeksi paru itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, umur. Umur usia di atas 50 tahun atau lansia itu mempunyai risiko terkena infeksi paru. Karena apa? Daya tahan tubuh pada umur-umur usia tersebut sudah mulai berkurang. Fungsi-fungsi organnya tubuh tersebut sudah mulai berkurang. Selain usia, ada juga faktor yang lain seperti kebiasaan merokok. Nah, sebut lagi tadi ya, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, ya, itu juga bisa menimbulkan risiko kena pneumonia atau infeksi paru. Terus yang malnutrisi, orang gizi buruk itu juga bisa menyebabkan kena infeksi paru. Karena apa? Gizi buruk tetap menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Selain itu juga penyakit-penyakit kronik ya, kayak kencing manis, penyakit hipertensi, penyakit yang lain-lain yang bersifat kronik itu juga akan menimbulkan daya tahan tubuh kita turun, sehingga kuman yang seharusnya itu bisa kita hadapi dengan kuat, tapi karena kita daya tahan tubuhnya turun, itu akan menyebabkan berkembang di dalam tubuh kita yang rentan tersebut, yang bisa menimbulkan infeksi paru juga. Itu mungkin salah satu beberapa faktor yang meningkatkan risiko infeksi paru. Dokter Andi, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini di episode kali ini, boleh dong dikasih tips ke my friends, tips-tips gaya hidup yang seperti apa sih supaya kita itu tidak mudah untuk terkena infeksi paru dan bisa punya kesehatan paru-paru yang baik. Silakan Dokter Andi. Tipsnya nggak jauh dari yang tadi juga ya, pola hidup bersih dan sehat ya. Kita harus melakukan
kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti hindari merokok, hindari pajanan-pajanan polusi udara baik itu di luar atau di dalam gedung, melakukan kegiatan olahraga yang rutin ya, melakukan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, dan mempunyai pola hidup yang sehat dalam arti kita mempunyai waktu untuk istirahat ya, kita untuk waktu bekerja secukupnya ya, kita diatur untuk bagi waktu kita untuk istirahat berapa jam, untuk bekerja berapa jam, dan yang terakhir tetap kita harus tidak perlu stres, tidak perlu tekanan hidup ini, kita harus hidup happy saja, hidup happy saja, tidak perlu memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Itu saja Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dokter Andi atas sharing-sharingnya mengenai kesehatan paru dan permainan mitos faktanya yang hari ini seru banget sama Dokter Andi. Terima kasih banyak ya Dok. Dan untuk Maya Friends, jangan lupa untuk jaga kesehatan paru-paru teman-teman ya. Sampai jumpa.